Hai guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Bagaimana sih kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan membahas tuntas tentang jerawat. So, stay tune terus di video ini biar tidak gagal paham. Jerawat atau akne vulgaris adalah suatu radang kronis dari kelenjar minyak kulit. Ciri-cirinya adalah komedo, baik komedo tertutup maupun komedo terbuka, papula, pustula, nodus, dan kista jaringan parut. Namun penyakit ini bukan penyakit yang berat atau membahayakan. Kemudian bagian-bagian lokasi jerawat. Jerawat muncul di bagian tubuh yang banyak mengandung kelenjar minyak kulit, antara lain muka, punggung, dada, dan lengan atas. Sedangkan jenis-jenis jerawat ialah: yang pertama, jerawat tanpa peradangan. Ditandai dengan adanya komedo, baik komedo terbuka maupun komedo tertutup. Komedo terbuka atau komedo hitam jarang memicu reaksi peradangan serta lebih mudah diatasi. Hal ini karena sumbatan terjadi di permukaan kulit, sehingga jarang pecah ke dalam kulit kecuali bila dilakukan pemencetan sendiri. Kemudian komedo tertutup terjadi bila sumbatan terdapat di bawah permukaan kulit. Gejalanya berupa jerawat kecil-kecil yang tidak meradang karena tertutup, namun suatu saat komedo tersebut dapat pecah ke dalam jaringan kulit sehingga terjadilah proses peradangan. Dan yang kedua, jerawat dengan peradangan. Jerawat dengan peradangan ditandai dengan jerawat yang berwarna merah bahkan bernanah. Selanjutnya, apa sih penyebab terjadinya jerawat? Ada dua faktor yang mempengaruhi terjadinya jerawat, diantaranya adalah faktor internal dan faktor eksternal. Macam-macam faktor internal ialah: yang pertama adalah faktor hormonal. Faktor hormonal yaitu aktivitas kelenjar minyak kulit dipengaruhi oleh hormon androgen pada saat haid. Sedangkan yang kedua, perubahan pada proses keratinisasi pada saluran kelenjar minyak kulit sehingga terjadi sumbatan yang akan memicu terbentuknya komedo. Dan yang ketiga, aktivitas enzim lipase yang dihasilkan oleh bakteri Propionibacterium acnes pada kelenjar akan merubah lemak sebum menjadi asam lemak bebas yang bersifat komedogenik. Sedangkan yang keempat adalah faktor keturunan. Dan yang terakhir adalah faktor ras. Namun ras oriental lebih jarang menderita jerawat dibandingkan ras Kaukasia. Kemudian faktor eksternal, diantaranya yang pertama adalah diet. Meskipun masih banyak diperdebatkan oleh para ahli, diduga coklat, ikan laut, makanan berlemak, dan makanan pedas dapat merangsang timbulnya jerawat. Kemudian selanjutnya ialah iklim. Iklim yang panas dan lembab akan merangsang produksi kelenjar minyak kulit lebih banyak. Dan yang ketiga, penggunaan kosmetik. Beberapa kosmetik mengandung bahan yang bersifat komedogenik sehingga dapat menimbulkan jerawat. Contohnya alas bedak yang mengandung minyak, bedak padat, pelembab, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah faktor stres, emosi, dan kurang istirahat. So, penyebab terjadinya jerawat yang tidak dapat dihindari adalah yang berasal dari faktor internal. Selanjutnya, tips mencegah jerawat agar tidak semakin parah. Cara yang paling baik untuk mencegah supaya jerawat tidak semakin parah adalah dengan cara menghindari faktor eksternal, diantaranya yaitu: yang pertama adalah diet rendah lemak dan karbohidrat, makan banyak buah dan sayuran. Yang kedua, hidup teratur, istirahat cukup, olahraga teratur, serta hindari stres. Yang ketiga, hindari polusi. Yang keempat, jangan memencet jerawat. Dan yang kelima, jika timbul luka, oleskan antiseptik untuk mencegah infeksi yang berkelanjutan. Dan yang keenam, konsumsi vitamin C dan makanan yang mengandung zinc, contohnya sayuran. Dan yang ketujuh adalah minum air putih. So, penyebab terjadinya jerawat yang masih bisa dapat dihindari adalah yang berasal dari faktor eksternal. Pembahasan selanjutnya adalah tips perawatan kulit. Yang pertama, bersihkan kulit secara teratur dengan pH yang sama dengan kulit atau pH balance sehingga tidak mengganggu lapisan asam lemak kulit. Kemudian, lindungi kulit terhadap paparan matahari dengan menggunakan topi atau payung atau tabir surya yang tidak mengandung bahan komedogenik. Dan yang ketiga adalah kosmetik. Gunakan alas bedak dengan bahan dasar air dan bebas minyak.
Bedak sebaiknya gunakan bedak tabur, bukan bedak padat karena bedak padat mengandung minyak yang bersifat komedogenik. So, kesimpulannya, kebersihan diri sangat penting bagi remaja untuk mencegah jerawat dan masalah kulit lainnya. Kemudian selanjutnya, pengobatan jerawat. Pengobatan untuk jerawat yang tidak meradang ialah mencegah pembentukan komedo dengan menggunakan obat yang mempunyai efek pengelupasan kulit dan mengurangi produksi minyak, yaitu obat yang mengandung sulfur dan asam salisilat. Sedangkan untuk jerawat yang meradang, pengobatan dilakukan oleh dokter dengan tujuan yang pertama mempercepat penyembuhan dengan menggunakan krim antibiotik yang dapat mengurangi jumlah mikroba dalam kelenjar. Sedangkan yang kedua adalah mengatasi peradangan. Namun, banyak mitos yang beredar, jerawat merupakan penyakit yang sulit diobati dan membahayakan. Sedangkan kenyataannya, jerawat bukan penyakit yang berat atau membahayakan, tetapi secara kosmetik akan membuat para remaja menjadi kurang percaya diri. So, remaja hendaknya tidak percaya mitos dan mencari kebenaran dengan banyak membaca maupun bertanya kepada ahlinya. Video kali ini cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. See you the next video.